Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, jamaah, segenap pengurus Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan talim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar sebagai syarahnya yaitu kitab Syekh, yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 132. Di halaman 132 baris pertama ada kalimat faslun fi umurin tukhalifu fihal mar'ah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis salim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan di halaman 132. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Dalam pasal ini fi umurin menerangkan perkara-perkara tukhalifu fiha yang berlainan padanya almar'atu perempuan. Secara fisik Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Secara psikis Allah ciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Dalam hal hukum bahkan ada 180 derajat hukum berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan punya hak untuk dinikah, sedangkan laki-laki punya hak menikah. Laki-laki punya tolak, perempuan tidak punya tolak. Dalam masalah sholat
pun ternyata terjadi perbedaan. Bayanin dalam menjelaskan umurin persoalan perkara tukhalifu fiha, berbeda dalam perkara bisababitil kal umur al mar'atu ar-rajula, laki-laki dan perempuan fis sholati, di dalam melaksanakan sholatnya, min haisus hay'a, dari pandangan tingkah, wasifat, dari pandangan sifat sholat, la min haisul arkan wa syurut, tidak berbeda soal rukun dan syarat, cuman gerakannya saja yang berbeda, rukun dan syaratnya sama. Maka wadzakarul musannifu, dan menutur kiai musannif, zalika, kepada yang demikian itu, fi qaulihi, dalam kata-katanya, wal mar'atu, dan perempuan itu, tukhalifur rajula, berlainan dengan laki-laki, walau sogiron, walaupun laki-laki itu kecil, berlainan dengan perempuan, fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Di 5 perkara selama sholat, perempuan harus beda dengan laki-laki. Lalu emang kenapa parrojulu, laki-laki itu, yujapi, merenggangkan, ayyarba'u, yakni mengangkatkan, mirfaqaihi, 2 sikutnya, anjanbaihi, dari 2 pinggangnya. Di mana laki-laki merenggangkan tangannya, lengannya dari lambungnya, lihat di layar, fi ruku'ihi, pada waktu rukuknya, wasujudihi, dan pada waktu sujudnya. Yang pertama, laki-laki ketika ruku dan sujud, tangannya harus dijauhkan dari perutnya, dari dadanya. Tangannya keluar, macok. Begitu juga dalam sujud, tangannya keluar. Sedangkan perempuan nanti dijelaskan tangannya ke dalam. Dan waktu sujudnya juga perempuan tangannya ke dalam, melindungi sesuatu yang mahal yang ada pada badan dia. Kenapa? Tadi jelasin dong di sini, Bang. Ada anak di bawah umur nih. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, yakillu, mengangkat, ayyarpa'u, yakni mengangkatkan laki-laki itu, batnahu, perutnya, an fakhdhaihi, dari 2 pahanya, firruku'i, dalam ruku, wasujudi, dan di dalam sujud. Yang kedua, tidak cuma tangannya yang mengembang keluar kayak ayam mau ngadu, itu maco. Yang kedua, perutnya juga harus diangkat, jangan nempel ke paha ketika waktu sujud dan ruku. Itu aturan laki-laki. Selengkapnya lihat di layar. Wa yufarriqu rukbatayhi,
Dan laki-laki ketika sujud dengkulnya harus dipisah. Beda dengan perempuan. Wa qadamaihi, dan telapak kakinya juga laki-laki harus dipisah. Berapa jaraknya? Qadra shibrin, seukuran sejengkal jaraknya. Maka mohon maaf kalau saya diajarkan, karena saya orang kampung, cara duduk saja. Abah itu punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Begitu caranya duduk, saya dengan teteh-teteh dan adik saya itu diatur sama abah. Kamu laki-laki duduknya sila begini, gagak. Yang perempuan nggak boleh begini. Yang perempuan ini, emok. Kalau makan yang perempuan begini, ya siap aja nerima gelas terbang dari abah. Itu aturan di daerah. Sekarang nggak bisa ngatur begini, nggak bisa. Perempuan makannya begini. Nggak tahu. Dari kecil saya diajarin. Ternyata di sini memang benar. Qadra shibrin, ukuran sejengkal, muwajihan asabi'u halil kiblat, tapi dalam sujud jari jemari kaki tetap harus menghadap kiblat. Artinya harus dilipat jari jemari kakinya. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Harus begini, harus dilipat semampunya. Lil kiblat. Wa yubrizahuma min jailihi, dan laki-laki itu harus mengeluarkan jari jemari kaki dari ujung sarungnya, maksyufataini, dalam keadaan terbuka. Sedangkan perempuan harus ditutup. Haitsu la khaffa li itba'dalika wa yuqasu ar-ruku' ala sujud bi raf'il batan ala al-bakhdaini wa bi tafriqir rukbataini, dan dalam ruku juga dengkul laki-laki harus misah sama dengkul yang satunya. Padalika zada syarih labdur ruku' wa indabu raf'u sa'adini anil ardi walau imratan wa khunsa illa li nahwi tauli sujud. Dua perbedaan. Selanjutnya, wayajharu, dan mengeraskan suaranya laki-laki fi maudhi'il jahri, di tempat yang keras bacaannya. Laki-laki sunnah mengeraskan suaranya di tempat sholat yang disunahkan kerasnya. Di mana tempat sholat yang disunahkan kerasnya? Yaitu sholat yang dilakukan di malam hari. Apapun sholatnya, walaupun sholat zuhur, walaupun sholat asar, tapi kalau dilakukan di malam hari, maka sunnah dikeraskan. Sebaliknya, seluruh sholat yang dilakukan di siang hari sunnah dipelankan. Walaupun sholatnya sholat isya atau sholat maghrib atau sholat subuh, karena dilakukannya di malam hari. Dalam sholat bukan menghitung sholat apa, tetapi dikerjakannya di waktu apa. Kalau dikerjakan di waktu malam, sunnah keras apapun sholatnya. Kalau dikerjakan di waktu siang, sunnah pelan apapun sholatnya. Iya, bukan jenis sholat, tetapi waktunya. Warrobi'u, dan yang keempat, wa idza nabahu, dan apabila menimpa kepadanya, laki-laki maksudnya hu, kalau perempuan ha, sebagaimana dalam sholat jenazah,
Kalau mayitnya laki-laki kan Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wabdilhu. Kalau perempuan Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Ini laki-laki, dan apabila menimba kepadanya laki-laki ay asabahu, yakni mengenai kepadanya syai'un, sesuatu bis sholati, dalam salat, sabbaha, maka ia membaca tasbih. Kalau terjadi sesuatu, lupa rokaat, lupa rukun, lupa sunnah ab'ad di dalam salat, maka kepada laki-laki disunahkan membaca tasbih. Fayaqulu, maka membaca subhanallah, lafaz subhanallah biqasdi dzikri faqat, dengan bermaksud zikir saja. Aumal ilam, atau beserta memberitahu. Au atlaqa, atau memutlakannya. Maka dengan 3 niat tadi, lam tabtul sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Tetapi awil i'lami faqat, atau bermaksud memberitahu saja, batalat, maka batal sholatnya. Nah, nah, Ya kalau ragu, kalau yang lain kan belum tentu juga. ketika terjadi lupa kepada imam, maka disunahkan dalam hal ini kepada makmum mengingatkan imam dengan mengatakan subhanallah. Namun dalam mengatakan subhanallah, hati-hati niat yang baik. Ada 4 model membaca subhanallah. Yang pertama, niat tasbih saja. Mas, kenapa baca subhanallah? Saya niat tasbih aja. Ada yang kedua, ma'al i'lam. Kok tasbihnya agak keras sih? Ya, sambil ngasih tahu imam, kan dia lupa tadi. Jadi double. Yang ketiga, au atlaqa. Subhanallah, begitu ditanya konfirmasi sama temennya, Mas, kenapa baca tasbih? Emang salah baca tasbih? Ngingetin enggak? Terus dikir juga enggak, pengen baca tasbih aja gua mah. Yang keempat, membaca tasbih subhanallah. Mas, kenapa baca tasbih? Lu bego, nggak tahu imam salah, ingetin dong. Yang terakhir ini, yang baca tasbih akibatnya sholatnya batal. Yang tidak membatalkan hanya 3. Yang pertama, hanya niat baca tasbih. Yang kedua, niatnya ganda, niat baca tasbih sekaligus ngingetin. Yang ketiga, tidak niat apa-apa. Yang penting jangan masuk ke nomor 4. Baca tasbih itu hanya niat mengingatkan saja, tidak ada niat baca tasbih. Baca tasbihnya berjamaah semuanya. Nah, dari situ niat itu kan urusan hati. Kita tidak bisa nebak orang itu niatnya apa. Tapi dalam ilmu mantik ada alaqah dan qarinah. Ada indikator, ada tanda-tanda.
Kalau orang itu mukanya merah, bawa golok dilepas, berarti orang itu sedang marah walaupun dia tidak mengatakan saya sedang marah. Ada orang yang berbingar-bingar, senyum manis, indikasinya dia sedang bahagia walaupun dia tidak mengatakan saya sedang bahagia. Karena ilmu mantik ada alaqah dan qarina. Maka begitu juga baca tasbih itu ada alaqah. Kalau dia baca tasbihnya keras, subhanallah, ya mau nggak mau dia cuma ngingetin. Tapi kalau kita tasbihnya datar, subhanallah, mungkin dia niat baca tasbih dan ngingetin atau baca tasbih saja. Jadi ada tanda-tanda, ada indikatornya. Nah, yang saya ingin tanya di Nuruddin itu, kalau ada yang lupa baca tasbihnya keras apa pelan? Keras kayaknya. Asal apa udah kirain satu. Ustaz Agus belum ngomel, Pak. Niatnya itu yang nggak tahu. Iya niat terus. Tanya agak sebabiannya. Sana imam baca subhanallah. Nggak bisa dibohongin nggak? Apalagi Ustaz Agus sambil ngomong subhanallah imam. Waduh, udah batal ya. Tapi yang pakai yang baca sendiri doang kan? Ya, cuman satu niatnya ngingetin. Tapi kalau double ngingetin sambil baca tasbih nggak batal. Ternyata sulit dia sholat. Dan itu umum setiap kita kalau ada imam salah pasti baca tasbih. Pasti itu. Cuman niatnya ternyata belum sampai ngajinya. Niat yang mana? Daripada batal. Wal khamisu, dan yang kelima, perbedaan laki-laki dan perempuan adalah wa auratur rajuli, dan aurat laki-laki ma baina surratihi wa rukbataihi, yaitu antara pusatnya dan lututnya. Ammahuma, adapun keduanya surah dan rukbah itu palaisa minal aurah, maka bukanlah aurah, tetapi wajib ditutup walaupun bukan aurat. Kenapa wajib ditutup? Termasuk mimba bima la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Masuk dalam kategori tidak sempurna kewajiban, kalau tanpa dia maka ia menjadi wajib. Seperti dasar hukum makan itu jawaz, mau makan mau enggak terserah. Makan nggak ada pahalanya, nggak makan nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita merasa tidak mungkin bisa ibadah tanpa makan, maka hukum makan menjadi wajib sebagaimana wajibnya ibadah. Mimba bima la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Khitan sampai sekarang kan disebutnya sunat. Sunnah, mau dihitan mau enggak terserah. Yang penting sholatnya bersih, tidak mengandung najis. Cuman bagaimana mungkin sholat tidak mengandung najis kalau tidak dikhitan? Sikat aja Pak. Nah, maka masuk mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ammahuma palaisun orang wala ma fauqahuma. Cuman Syekh Abdul Qadir mengatakan, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Dengerin tuh Ustaz Agus. Ya Allah. Fikihnya, ilmunya, aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengkul. Tapi kalau besok Jumat di sini khotibnya siapa besok? Umpamanya pakai celana jojon. Pakai celana jojon itu mencukupi, menutupi pusar dan dengkul. Bagaimana tanggapan jamaah terhadap khotib yang khotbahnya pakai celana, nggak pakai sorban, nggak pakai baju, nggak pakai peci? Selepak aja Pak. Kalau dia tanya khotibnya, apakah batal gua khotbahnya? Enggak. Tidak. Enggak pakai saja mana Allah tuh begitu. Nah itu akhlak. Maka adab itu di atas ilmu.
Tapi Abdul Qadir Jailani jangan salah, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu, karena adab itu timbulnya dari ilmu. Berarti kalau orang yang beradab itu berarti ilmunya sudah berbuah adab. Tetapi kalau orang berilmu belum beradab, berarti baru punya ilmu, belum berbuah menjadi adab. Bukan adabnya sebenarnya Abdul Qadir, buah ilmu itu adab. Tidak mungkin ada adab kalau tanpa ada ilmu. Terus bagaimana perempuan berbeda laki-laki? Wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsatil madhkur fa innaha tadumu ba'daha ila ba'din fatulsiku batnaha bi fakhdaiha fi ruku'iha wa sujudiha wa tahfidu sautaha wallahu a'lam bissawab. Malam ini cuma sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.